Argentina, champions of the world. Bintang Arsenal Eddie Nketiah dikabarkan sudah pulih dari cedera dan siap untuk laga melawan West Ham nanti. Ini tentu menjadi berita yang bagus untuk Arteta. Kembalinya Nketiah akan jadi amunisi tambahan The Gunners untuk menghadapi 8 laga selanjutnya sebelum penentuan juara Premier League. Dengan begitu Arteta siap bawa Arsenal tancap gas. Nketiah mengalami cedera ankle di awal bulan Maret kemarin. Tepatnya setelah laga melawan Everton. Di pertandingan itu Arsenal berhasil menang telak dengan skor 4-0. Tapi Nketiah yang baru masuk di 18 menit terakhir terlihat berjalan terpincang keluar lapangan setelah laga. Itu jadi kabar yang mengkhawatirkan bagi fans Arsenal karena diketahui cedera Nketiah cukup parah. Di laga melawan Sporting Lisbon pada tanggal 10 Maret kemarin, Arteta berkata kalau Nketiah harus menghadapi tantangan yang besar saat itu. Dia masih butuh waktu beberapa minggu lagi dan kita harus bersabar. Itu adalah cedera yang buruk dan dia punya tantangan besar di depannya, ucap Arteta dikutip dari Athletic. Tapi Nketiah ternyata bukan pemain Arsenal yang terakhir yang mengalami cedera. Setelah tersingkir dari Europa League badai cedera meriam London, Takehiro Tomiyasu mengalami cedera lutut di laga lawan Sporting. Cedera itu cukup parah dideritanya, sampai-sampai ia harus menjalani operasi di tanggal 21 Maret lalu. Masih belum ada perkiraan kapan pemain asal Jepang itu bakal kembali merumput. Pertandingan melawan Sporting Lisbon juga memakan korban lain. Bek tengah Arsenal William Saliba juga mengalami cedera punggung. Ia harus menepi di beberapa pertandingan setelahnya. Sama seperti Tomiyasu, masih belum ada kepastian soal kembalinya Saliba bisa memperkuat Arsenal. Badai cedera itu membuat tim asuhan Mikel Arteta melemah. Tapi dengan kembalinya Eddie Nketiah, Arsenal bisa kembali kuat. Ia sudah mencetak gol di semua kompetisi musim ini. Kemampuan mencetak golnya tidak usah dipertanyakan lagi. Ia sudah jadi penyerang mematikan bahkan sejak masih di tim junior. Nketiah adalah pemegang rekor pencetak gol terbanyak untuk timnas Inggris U21 dengan torehan 16 gol dalam 17 pertandingan. Di musim pertamanya bersama Arsenal U18, setelah ia diboyong dari Akademi Chelsea, ia sudah mencetak 15 gol dalam 16 pertandingan U18. Kemudian mencetak 12 gol dalam 16 pertandingan U23. Sebelum dirinya cedera, ia sempat jadi pencetak gol terbanyak musim ini di semua kompetisi Arsenal dengan 7 gol dari 7 laga. Nketiah sebenarnya sudah jadi pilihan utama sebagai striker Arsenal sejak akhir musim 2021-22. Di situ ia menggantikan peran ujung tombak sebelumnya Alexander Lacazette. Namun di transfer musim panas 2022, Arsenal membeli Gabriel Jesus dari Manchester City. Sejak saat itu, Nketiah tidak diberikan kesempatan untuk merumput. Tapi di awal bulan Desember 2022, Gabriel Jesus mengalami cedera lutut yang cukup serius. Pemain asal Brasil itu pun harus absen cukup lama. Disinilah Nketiah mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Nketiah mulai dapat tempat di skuad utama Arsenal. Ia pun terus memberikan hasil positif dan dampak kepada timnya di setiap pertandingan. Salah satu momen yang paling istimewa adalah ketika Arsenal menjamu Manchester United di pertandingan Premier League pada bulan Januari. Di pertandingan itu ia mencetak 2 gol, termasuk gol di menit akhir yang jadi penentu kemenangan Arsenal atas Manchester United dengan skor 3-2. Para pendukung Arsenal yang menonton langsung di stadion pun bergemuruh. Mereka menyerukan nama Eddie memenuhi Emirates Stadium. Dimulai dari hanya dipandang sebagai pengganti Gabriel Jesus, ia pun mulai dipandang sebagai pahlawan setelah laga itu. Itu memang momen yang indah untuk Arsenal dan Nketiah sendiri. Tak ayal kalau dirinya pasti sudah tidak sabar untuk menciptakan momen tersebut lagi setelah pulih. Tapi kenyataannya adalah Nketiah harus bersabar lebih lama lagi. Ia memang sudah tertangkap kamera ikut latihan dengan tim utama di beberapa kesempatan. Kabar terakhir juga menyebutkan kalau Nketiah sudah pulih dan siap untuk kembali setelah cedera panjang. Tapi karena ia sudah melewatkan 7 laga Arsenal di semua kompetisi, maka perlu adanya penyesuaian. Gabriel Jesus sekarang sudah kembali bugar sejak beberapa hari setelah Nketiah mengalami cedera.
Selain itu, Arsenal juga sudah punya Leandro Trossard. Ia dibeli dari Brighton pada musim dingin kemarin. Trossard membuktikan dirinya bisa jadi penyerang yang lebih cair dan kreatif di Arsenal. Gabriel Jesus dan Trossard terbukti lebih siap untuk bertarung daripada Nketiah. Arsenal saat ini berada dalam tahap di mana mereka harus memenangkan setiap pertandingan. Ini artinya, Arteta sebagai manajer harus lebih mempercayakan tugas kepada pemain yang ia anggap bisa memberikan hasil maksimal. Jadi, akan lebih masuk akal kalau Arteta membangku cadangkan Nketiah di laga lawan West Ham nanti. Ia akan lebih memilih Gabriel Jesus yang berpengalaman di Liga Inggris. Jika Arteta tidak memasang Trossard bersamaan dengan Jesus, maka yang akan terjadi pengganti Jesus adalah Trossard. Meskipun begitu, kembalinya Nketiah tetap jadi bahan bakar Arsenal buat tancap gas. Kembalinya Nketiah berarti Trossard bisa kembali fokus untuk menjadi pengganti Martinelli. Dengan adanya Nketiah di bangku cadangan, maka Arteta punya kedalaman skuad yang kuat. Itu adalah bekal utama Arteta menjalani sisa laga Premier League yang pastinya akan menguras stamina. Hasil imbang 2-2 lawan Liverpool membuat kendali ada di tangan Manchester City. Jika anak asuh Pep mampu menang di sisa 9 pertandingan berikutnya, maka City akan menang selisih gol. Meskipun begitu, ini bukan berarti kendali perebutan Premier League sepenuhnya hilang dari tangan Arsenal. Arteta punya 8 laga, termasuk melawan City pada tanggal 26 April nanti. Jika Arsenal bisa menang lawan City, pasukan Arteta hanya butuh 15 poin dari 7 sisa penampilan mereka. Tapi tanpa perlu mengingatkan, Arteta pun pasti sudah tahu. Mengalahkan City adalah hal yang sangat sulit, apalagi laga itu dimainkan di Etihad Stadium, markas Citizen. Arteta juga pasti masih punya trauma kalah 3-1 di bulan Februari kemarin. Arsenal juga punya catatan buruk ketika menghadapi City. Mereka tidak pernah menang lawan Manchester Biru sejak bulan Desember 2015. Meskipun begitu, catatan dari Opta mengatakan kalau 13 tim papan atas yang sudah punya 73 poin atau lebih dari 30 pertandingan, maka akan memenangkan liga. Arsenal saat ini sudah melakoni 30 pertandingan dan mengoleksi 73 poin. Hanya terjadi 2 kali di mana tim yang punya catatan itu tidak juara, yaitu Manchester United musim 2011-12 dan Liverpool 2018-19. Mereka berhasil dikejar Manchester City, jadi Arsenal juga tetap tidak bisa terlalu berharap.